tahun 2022 buat jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan taruh dalam hati saya bahwa tahun di mana Tuhan menyatakan hikmat ilahi buat Bapak Ibu Saudara. Amin saudara. Divine wisdom, katakan divine wisdom. Divine wisdom berjalan dalam hikmat ilahi. Berjalan dalam hikmat ilahi. Ya, kita perlu berjalan dalam hikmat ilahi. Kenapa hikmat ilahi? Karena ada hikmat yang bukan berasal dari Tuhan. Ada hikmat dunia, saudara. Ada hikmat dunia. Ayatnya di mana? Mari kita buka Yakobus pasal yang ke-3. Yakobus pasal yang ke-3 ayat 13 sampai 18. Ada dua macam hikmat, saudara. Yaitu hikmat dari Tuhan dan yang kedua hikmat dunia, saudara. Yakobus pasal yang ke-3 ayat 13 sampai ke 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati, mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti ada hikmat yang bukan berasal dari Tuhan, ada hikmat yang berasal dari dunia. Ya, dunia juga ada hikmat. Dan firman Tuhan berkata, hikmat itu adalah roh, saudara. Hikmat itu adalah roh. Ya, hikmat yang ada di dunia. Kita akan melihat begitu banyak di dunia ini hikmat. Hikmat itu apa sih, saudara? Hikmat itu yang membuat kita bisa memutuskan sesuatu. Hikmat itu bukan sekedar pengetahuan, saudara. Pengetahuan itu saudara bisa dapatkan di bangku sekolah. Pengetahuan saudara bisa dapatkan dengan belajar. Tapi hikmat tidak bisa didapatkan dengan belajar, sekedar belajar, saudara. Ya. Nah, ada hikmat dunia. Hikmat dunia itu bicara apa? Ada banyak masukan-masukan, ada banyak orang-orang, ada banyak pendapat-pendapat yang dari dunia. Ya, ada banyak yang saudara bisa lihat. Hari-hari ini, saudara, hikmat dunia itu dari mana? Hari-hari ini kita ada di sebuah dunia yang sangat terbuka, saudara. Media sosial. Hati-hati dengan media sosial. Apa yang saudara isi? Ya, itu hikmat dunia akan masuk di situ. Hikmat adalah bagaimana engkau bisa memutuskan sesuatu. Engkau bisa memutuskan sesuatu, engkau bisa mengaplikasikan sesuatu. Engkau bisa mengaplikasikan sehingga itu engkau memutuskan sesuatu. Setiap hari kita harus memutuskan sesuatu. Amin, saudara. Setiap hari kita harus memutuskan sesuatu. Dan di tahun 2022 ada banyak hal yang harus saudara putuskan dalam hidup ini, saudara. Dan itu membutuhkan hikmat. Itu membutuhkan hikmat, saudara. Ya, itu bukan butuh sekedar pengetahuan, tapi itu butuh hikmat. Dan firman Tuhan katakan ada hikmat yang daripada Tuhan, tapi ada hikmat yang daripada dunia. Dan saya berdoa, biarlah tahun 2022 kita berjalan dalam hikmat yang daripada Tuhan, saudara. Ya, nah, mari kita buka Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah apa? Perolehlah hikmat itu. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat itu. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Ya, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat.
apabila engkau memeluknya, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniaikannya kepadamu. Coba kita buka Amsal pasal yang kedua. Saudara, kalau kita baca tentang hikmat, Tuhan kasih satu buku yang nanti tahun depan kita akan banyak bahas ini, saudara. Di dalam Amsal, saudara, untuk membahas tentang hikmat saja, Tuhan kasih satu buku yang namanya Amsal, saudara. Ya, nanti di akhir daripada firman Tuhan saya akan bawa kita melihat tokoh yang mendapatkan pewahyuan tentang hikmat ini, saudara. Ya, mari kita buka Amsal pasal yang kedua. Kita akan lihat dari ayat yang pertama. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti perak dan mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Saudara perhatikan di sini, saudara. Ayat 4 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Wow, bagaimana saudara mencari perak, saudara? Perak bukan hanya ada di atas, perak itu harus digali. Perak itu harus digali. Perak itu harus digali. Dan mengejarnya seperti harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan apa? Tuhanlah yang memberikan apa? Yang memberikan hikmat. Kita bersyukur firman Tuhan katakan Tuhanlah yang memberikan kita hikmat. Hikmat itu bukan dari kita, saudara. Ya, saya mencatat di sini, saudara. Hikmat itu adalah bagaimana kita mengaplikasikan kehendak Tuhan dalam setiap situasi kita. Bagaimana kita mengaplikasikan kehendak Tuhan dalam setiap situasi kita. Ada banyak hal yang mungkin akan saudara hadapi dalam tahun 2022. Ada banyak hal yang baru yang mungkin akan saudara jalani. Saudara tidak bisa hanya mengandalkan kepandaian saudara. Ya, tidak hanya bisa mengandalkan pengetahuan kita. Hikmat itu seperti menara kontrol untuk pesawat. Saudara tahu, kalau pesawat itu butuh ada menara di lapangan terbang, betul? Menara itu fungsinya untuk apa? Untuk memberitahukan kepada pesawat, kalau pesawat itu sedang terbang, dalam ketinggian berapa, dia harus arahnya kemana. Dia harus kasih arah itu sama pesawat itu. Itu hikmat, saudara. Dia seperti GPS untuk mobil. GPS itu apa? Saya pernah share di tempat ini, God's Positioning System. Saudara akan dikasih tahu arahnya, mau kemana ini. Mau jalan kemana. Hikmat itu firman Tuhan katakan, dia lebih daripada emas. Dia lebih daripada perak. Dia lebih dari semua harta yang terpendam. Wow, waktu saya mengerti ini, saudara. Luar biasa, saudara. Divine wisdom atau hikmat ilahi adalah bagaimana kita melihat sesuatu, melihat situasi kita dari kacamatanya Tuhan. Saya bilang gini Bapak Saudara, kita tidak tahu semua, kita tidak tahu segala sesuatu. Kita dibatasi oleh keadaan, kita dibatasi oleh situasi, kita tidak tahu semua. Saya bilang, kalau kita tidak tahu semua tidak masalah, saudara. Yang penting kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Amin, saudara. Kita tidak tahu segala sesuatu. Kita tidak tahu bagaimana harus berjalan ke depan. Tapi yang harus kita pegang adalah kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dan dia ada buat kita. Ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Di Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang apa? Pengetahuan dan, apa bedanya pengetahuan dan kepandaian, saudara? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, sebentar saya tunjukkan bahasa Inggrisnya ya.
Dalam bahasa Inggris dikatakan, for the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge. Ya, knowledge itu pengetahuan. And understanding. Understanding itu pengertian, bukan sekedar kepandaian. Bahasa Indonesia kurang tepat. Ya. Dari mulutnya datanglah pengetahuan dan pengertian. Pengetahuan itu, apa beda pengetahuan dan pengertian? Pengetahuan itu engkau tahu tentang sesuatu. Yang engkau tahu, oh ini benda ini untuk ini. Oh ini benda ini dipakai untuk ini. Oh ini dipakai untuk ini. Itu pengetahuan, saudara. Pengetahuan saudara bisa pelajari. Ya, Tuhan kasih kita kepandaian untuk belajar, untuk bisa mengenal sesuatu, untuk tahu sesuatu. Tapi pengertian, understanding di sini adalah bagaimana engkau bisa aplikasikan itu untuk dipakai pada situasimu, tepat pada sasarannya. Banyak orang punya pengetahuan, tapi banyak orang tidak punya understanding. Amin, saudara? Hikmat itu apa? Hikmat itu bukan sekedar pengetahuan, tapi hikmat itu di dalamnya ada understanding, saudara. Saya rindu, saudara, kita semua minta daripada Tuhan. Salah satu yang kita minta malam hari ini, kita minta hikmat dari Tuhan. Amin, saudara? Hikmat itu apa? Di dalamnya ada pengetahuan, tapi juga ada understanding. Understanding itu untuk apa? Untuk mengaplikasikan itu dalam situasi hidup saudara dan saya. Ya, saudara belajar firman, saudara mengenal firman, saudara tahu firman, tapi saudara bisa minta Roh Kudus, kapan itu diaplikasikan dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara? Dalam setiap area kehidupan saudara. Ya, saudara mungkin tahu, saudara mulai belajar mengenal banyak hal di tahun depan. Tapi minta Tuhan hikmat itu. Sehingga apa yang saudara tahu itu bisa, kapan saudara pakai itu. Kapan saudara itu bisa dipakai dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ya, ini siapa? Hikmat. Ya, hikmat menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Dan dia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Jadi kalau saudara ada hikmat, Tuhan minta dapat hikmat dari Tuhan. Hikmat itu akan menjaga saudara. Dia akan menyediakan pertolongan bagi saudara. Pertolongan saat engkau membutuhkan pertolongan, hikmat Tuhan turun, itu membuka jalan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Dia akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela. Perisai itu fungsinya apa? Perlindungan. Amin. Ya. Hikmat itu membuat kita, kadang-kadang kita berpikir, ya sudahlah, tidak apa-apa, saya masuk dalam lubang. Ya kan? Masuk dalam lubang, saya gagal, saya jatuh. Nanti kan Tuhan tolong. Ya memang Tuhan pasti tolong. Tapi alangkah baiknya, saudara, kalau di tahun depan, kalau Tuhan kasih hikmat sama saudara, ada lubang di depan, saudara tidak sampai jatuh masuk lubang. Amin, saudara. Hikmat itu menjadi perisai buat hidup saudara, sehingga saudara tidak sampai jatuh masuk lubang. Memang kalau saudara jatuh masuk lubang pun, kalau saudara gagal pun, percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tapi kalau saudara diminta hikmat dari Tuhan, sehingga saudara tidak sampai masuk ke lubang itu, ada perisai, ada perlindungan Tuhan. Bukankah itu lebih baik? Amin, saudara. Amin. Kita minta itu dari Tuhan. Amin, saudara. Karena ada banyak hal yang kita tidak tahu. Di tahun 2022, ada banyak hal yang mungkin kita belum mengerti. Ada banyak sesuatu yang baru. Engkau akan berjalan, kita akan berjalan dalam sebuah dunia yang penuh dengan tantangan. Ya, dunia semakin gelap, saudara. Dunia semakin gelap, dunia semakin tua. Ramalan demi ramalan mulai terjadi. Kalau saudara baca hari-hari ini yang menakutkan, saudara, bukan cuma virus corona, tapi dunia hari-hari ini sedang ketakutan dengan yang namanya iklim, perubahan iklim, saudara. Dan itu memaksa seluruh dunia hidup dalam sebuah ketakutan. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya percaya, saudara, waktu kita berjalan dalam hikmat Tuhan, kita minta hikmat dari Tuhan, saudara. Kita minta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu bisa jadi perisai buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Ya, bagaimana dapatkan hikmat?
Firman Tuhan bilang kita minta dari Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Next, terus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Next. Dan biarlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Nah ini saudara, tapi apabila di antara kamu ada yang apa? Kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada siapa? Semua orang, termasuk kita di tempat ini tidak saudara? Termasuk saudara dan saya tidak. Firman Tuhan bilang apa? Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Hikmat itu yang buat kita bisa ada pada tempat yang tepat, pada saat yang tepat. Hikmat itu yang bisa buat kita kita mau masuk lubang tidak jadi masuk lubang, saudara. Hikmat itu tidak bisa dipelajari dengan di bangku sekolah, saudara. Tadi kita belajar itu. Ya, hikmat itu adalah dari Tuhan. Kita minta sama Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bagaimana kita minta hikmat? Ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam apa? Dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bimbang itu gini, saudara. Ya, kadang kita percaya Tuhan, ya. Oke, tapi kemudian ada banyak hal yang buat kita jadi ragu. Kita mulai percaya sama apa kata dunia lagi. Kita mulai percaya lagi apa kata media sosial, apa kata situasi kita. Nah, Tuhan bilang apa? Minta sama Tuhan. Kita minta sama Tuhan hikmat. Kita minta sama Tuhan hikmat. Ya. Coba kita ke Ayub pasal yang ke-28. Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana hikmat dapat diperoleh? Di mana tempat akal budi? Jalan ke sana tidak diketahui manusia dan tidak didapati di negeri orang yang hidup. Ya, kata samudera raya, ya tidak terdapat di dalamku. Dan kata laut, ya tidak ada padaku. Untuk gantinya tidak dapat diberikan, untuk ganti hikmat tidak dapat diberikan emas murni. Dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Jadi mana lebih berharga, saudara? Hikmat atau emas atau perak? Biarlah salah satu yang kita minta dari Tuhan. Kita minta hikmat. Amin, saudara? Dan saya akan tunjukkan. Ada satu tokoh yang minta hikmat sama Tuhan. Dan waktu dia minta hikmat, dia bukan cuma dapat hikmat. Dia dapat kekayaan. Dia dapat kehormatan. Dia dapat semuanya, saudara. Tapi dia minta cuma satu. Tapi malam hari ini kita bukan minta satu, kita bisa minta 3 sama Tuhan. Tapi saya berdoa salah satunya adalah kita minta hikmat dari Tuhan. Amin, saudara. Hikmat tidak dapat dinilai dengan emas ofir, ataupun permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lazurit. Ia tidak dapat diimbangi oleh emas atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua. Baik gewang, hablur, tidak terhitung lagi. Minta hikmat adalah lebih baik daripada, memiliki hikmat lebih baik daripada mutiara. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbanginya. Ia tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat itu dari mana datangnya? Atau akal budi. Ya, akal budi itu adalah pengertian, saudara. Bahasa kata yang sama, pengertian. Ya, tadi kita belajar understanding itu lebih daripada pengetahuan. Ya. Hikmat itu dari mana datangnya? Dari mana datangnya pengertian? Pengertian itu untuk engkau mengaplikasikan apa yang Tuhan mau itu dalam hidup saudara. Dari mana datangnya itu, saudara? Ayat 21. Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Artinya, kalau seorang belum lahir baru, dia tidak bisa dapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, ini tidak ada di dunia, saudara. Hikmat ini tidak ada di dunia. Kuncinya cuma satu, ngalami kelahiran baru. Amin, saudara. Kalau saudara lahir baru, percayalah bahwa hikmat itu ada dalam hidup saudara. Tapi seringkali kita belum sadar itu, kita tidak minta sama Tuhan. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami.
Allah mengetahui. Nah, siapa yang tahu jalan ke sana? Allah yang tahu jalan ke sana untuk dapatkan hikmat itu. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Tuhan itu maha tahu, saudara. Tuhan itu tahu segala sesuatu. Makanya saudara, sekalipun kita tidak tahu segala sesuatu, tidak masalah saudara. Kalau saudara tahu segala sesuatu, mungkin saudara tidak akan berani menjalani tahun 2022. Kalau kita tahu segala sesuatu yang ada di depan, mungkin saudara tidak berani untuk menjalaninya. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih izin saudara tahu segala sesuatu? Supaya saudara hanya bisa tahu satu hal, bahwa saudara punya Tuhan yang tahu segala sesuatu dan pegang hidup saudara dan saya. Amin saudara. Biar hanya Tuhan saja yang tahu segala sesuatu. Dia Tuhan yang tahu segala sesuatu di kolong langit ini. Serahkan sama dia saja. Kita tidak harus tahu segala sesuatu. Kalau saudara tahu semua tantangan yang akan saudara hadapi di depan, saudara akan takut menjalaninya saudara. Saya percaya saudara akan mulai gemetar untuk menjalaninya. Kita mungkin tidak berani untuk menjalaninya. Tapi kita bersyukur kita tidak tahu segala sesuatu. Kita tidak tahu semuanya. Tapi kita minta Tuhan, Tuhan aku percaya. Aku tidak tahu segala sesuatu yang ada di kolong langit, tapi aku punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Yang menuntun hidupku dan pegang hidupku. Amin saudara. Kita kembali ke Ayub saudara. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat gurun, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Ayat 28 saudara perhatikan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya apa? Takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ya. Takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi saudara mau dapatkan hikmat, pertama Amsal tadi bilang apa? Minta hikmat. Permulaan hikmat ialah minta hikmat. Ya. Hikmat yang pertama itu apa saudara? Saudara mesti minta hikmat. Tadi Amsal bilang gitu kan? Amsal pasal 4 tadi bilang gini, permulaan hikmat ialah minta hikmat. Saudara harus sadar bahwa hikmat itu ada. Amin. Saudara sadar bahwa hikmat itu ada, itu permulaan hikmat. Minta hikmat. Jadi saudara, hikmat yang pertama itu apa? Saudara sadar bahwa hikmat itu ada, minta daripada Tuhan. Amin. Peroleh itu adalah minta dari Tuhan, hikmat itu. Dan hikmat itu sudah ada dalam hidup saudara. Dan yang kedua, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Tadi di Ayub tadi bilang, permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Dan diteguhkan lagi dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah understanding. Mengenal yang Maha Kudus. Nah sini kita mulai masuk. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa saudara? Takut akan Tuhan itu bukan saudara gemetar sama dia. Takut akan Tuhan itu bukan saudara takut datang sama dia. Ya, saudara kan agak bingung kan? Tuhan sering kali bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tapi kenapa kok ada kata takut akan Tuhan? Apa yang bedanya seperti kontroversi? Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Tapi kok ada takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah saudara menghormati dia. Menghargai karyanya dalam hidup saudara. Saudara tahu apa yang dia kerjakan dalam hidup saudara. Amin saudara. Pesan Natal bilang jangan takut, jangan takut. Ya, tapi takut akan Tuhan adalah saudara mengenal siapa dia. Firman Tuhan bilang apa? Permulaan hikmat ialah apa? Takut akan Tuhan dan apa? Mengenal yang Maha Kudus adalah understanding. Siapa yang Maha Kudus? Yesus, Yahweh. Waktu engkau mengenal dia, engkau mengenal dia, engkau mengenal dia. Dengan cara apa saudara? Saudara dengar tentang dia, dengar tentang dia. Tanpa sadar, hikmat itu mulai masuk dalam hidup saudara. Saudara, hikmat itu adalah roh saudara. Hikmat itu bukan sekedar pengetahuan, hikmat itu adalah roh. Efesus pasal pertama ayat yang ke-17. Ia meminta kepada siapa? Allah Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu,
Supaya ia memberikan kepadamu apa? Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat. Hikmat itu adalah roh, saudara. Amin. Dan roh ini adalah Roh Kudus. Dengan kata lain, makanya tadi saya bilang, kalau saudara terima Yesus, Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Saudara punya itu hikmat. Saudara punya hikmat, karena hikmat itu adalah roh. Cuma tadi saudara mesti sadar, minta sama Tuhan. Ya, untuk masuk ke tahun 2022, minta sama Tuhan. Permulaan hikmat adalah apa? Perolehlah hikmat. Permulaan hikmat adalah peroleh hikmat. Minta sama Tuhan hikmat itu. Hikmat itu sudah ada dalam kita. Tapi minta Tuhan nyatakan. Bagaimana Tuhan nyatakan? Engkau takut akan Tuhan. Engkau mengenal siapa Dia. Engkau menghargai karyanya. Engkau selalu sadar akan Dia. Firman Tuhan katakan Amsal 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Akuilah Dia. Sadari Dia. Sadari hikmat itu. Sadari pribadinya. Maka Ia akan meluruskan segala jalanmu. Waktu engkau jalan salah, engkau tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kadang-kadang kita jalan, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, betul tidak saudara? Orang pikir ini jalan betul, ini jalan betul, logikanya masuk ini. Semuanya udah baik, semuanya udah masuk akal. Wah, ini udah paling bagus. Saudara memutuskan pekerjaan, saudara memutuskan masa depan. Wah, ini orang udah paling ideal, udah paling bagus ini semua. Tapi saudara, tiba-tiba saudara rasa tidak damai sejahtera. Jangan buru-buru saudara ambil keputusan. Minta hikmat Tuhan. Ya, ada jalan dicangka orang lurus, tapi saudara di ujungnya menuju maut. Ya, daripada saudara masuk lubang. Memang kalau saudara masuk lubang pun Tuhan ada di situ. Tuhan juga ada di situ. Tapi kalau saudara sebelum masuk lubang minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat Tuhan. Aku minta hikmat Tuhan. Permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat itu. Amin saudara. Saudara takut akan Dia, sadar akan Dia. Roh Kudus adalah roh hikmat. Roh Kudus itu roh hikmat saudara. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara kenal Dia dengan benar. Saudara jalan salah, Tuhan luruskan saudara. Saudara jalan salah, Tuhan akan luruskan jalan saudara. Tapi kalau saudara tidak sadar akan Dia, saudara tidak seperti lupa sama Dia, saudara tidak mau kenal sama Dia, hikmat tidak paksa hidup saudara. Roh Kudus juga tidak pernah paksa hidup saudara. Tapi saudara tidak akan tahu di depan saudara ini ada lubang atau tidak. Tapi oleh Dia ini siapa? Kristus. Kamu berada di dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa? Jadi siapa hikmat kita? Kristus. Tetapi oleh Dia, oleh Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus. Sebenarnya kita berada dalam Kristus Yesus hari ini. Sebenarnya kita percaya bahwa kita berada dalam Kristus Yesus. Amin saudara, kalau saudara berada dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bilang, yang oleh Allah, Kristus Yesus itu telah menjadi apa? Hikmat bagi kita. Kenapa yang pertama hikmat saudara? Kenapa bukan jadi kebenaran kita, kekudusan kita? Dan saudara bisa tambah koma-koma yang lain. Ya, dia menjadi kelimpahan buat kita. Dia menjadi jalan keluar buat kita. Dia menjadi apa? Masa depan kita. Koma-koma yang lain, dia bisa menjadi segala sesuatu dalam hidup kita. Kristus dalam kita, Dia adalah segala sesuatu dalam segala sesuatu area kehidupan kita. Tapi pertama kali dia menjadi apa? Hikmat saudara. Kenapa firman Tuhan catat yang pertama kali hikmat? Karena hikmat itu yang membuka jalan buat semua yang lain saudara. Amin. Kalau dia jadi hikmat buat kita, dia bisa jadi pengertian buat kita. Dia jadi understanding buat kita. Dan understanding itulah yang membuat kita bisa melihat sesuatu dari kacamatanya Tuhan. Amin. Saudara bisa lihat pekerjaanmu dari kacamatanya Tuhan. Saudara bisa lihat masalahmu dari kacamatanya Tuhan. Saudara bisa lihat keadaanmu dari kacamatanya Tuhan. Itu hikmat saudara. Waktu saudara bisa lihat situasi, keadaan hidup saudara dari kacamatanya Tuhan. Disitulah yang membuka jalan kepada semua yang lain terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara. Makanya hikmat itu yang pertama saudara. Firman Tuhan katakan kita menerima roh hikmat. Dan firman Tuhan katakan Kristus yang pertama dia jadi hikmat buat saudara dan saya. Mari kita buka 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Saudara, kita lihat ya
seorang tokoh yang minta daripada Tuhan. Yang dia minta adalah hikmat, saudara. Saudara pasti sudah tahu, dia juga yang tulis buku-buku hikmat yang paling terkenal, saudara. Kitab Amsal ditulis sama dia, kitab Pengkhotbah ditulis sama dia, Kidung Agung ditulis sama dia. Saudara mau dapat hikmat, itu kitab Amsal semua, isinya semua hikmat, saudara. Hikmat dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, segala situasi, itu hikmat, saudara. Nah, mari kita lihat, saudara, bagaimana dia minta hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir, yang mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan karena bait Allah belum ada. Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Memang Salomo yang bangun. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban, masih di bukit-bukit pengorbanan. Ayat 4. Pada satu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar, 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Apakah Tuhan masih bisa bicara dalam mimpi? Masih bisa, saudara. Ya, kalau saudara dapat mimpi, bisa dari Tuhan. Tapi kalau saudara mimpi buruk, itu bukan dari Tuhan, saudara. Itu dari yang sebelah, saudara ya. Kalau mimpi buruk, saudara. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud. Kasih setia ini adalah hesed, ya. Kasih karunia kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia. 2 kali kata kasih setia. Yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Saudara, jadi latar belakang Salomo minta yang pertama dia menyadari kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Dia menyadari kasih setia Tuhan buat bapaknya Daud. Dia mendeklarasikan Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan setia. Amin, saudara. Bagaimana kita minta sama Tuhan? Yang pertama, sadari bahwa kita punya Bapa, kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Kasih setia itu bahasa aslinya hesed. Katakan hesed. Bukan keset, saudara ya. Hesed itu adalah kasih karunia. Ya, loving kindness diterjemahkan. Ada beberapa pengertian diterjemahkan itu. Tapi hesed itu adalah kasih setia Tuhan, kasih karunia-Nya dia, saudara. Nah, coba kita teruskan, saudara. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum, bukankah hal ini juga yang kita alami tahun-tahun ini? Mungkin saudara berpikir, saya udah tua, udah punya pengalaman banyak. Tapi saudara, kita sedang ada dalam zaman di mana kita belum pernah masuk di dalam zaman itu, saudara. Kita dalam sebuah masa di mana kita mau dibilang semuanya minim pengalaman. Dunia sedang bergerak ada dalam sebuah situasi yang sulit, dalam kegelapan, dalam situasi ketidakpastian. Kita semua tidak bisa andalkan pengalaman kita, saudara. Kita mesti datang pada Tuhan dengan sikap yang sama yang Salomo katakan pada Tuhan. Aku masih muda, Tuhan. Aku tidak punya pengalaman apa-apa. Itu rendah hati, saudara, bukan rendah diri. Hikmat itu hanya bisa turun pada orang-orang yang rendah hati. Amin. Kalau saudara merasa, saya udah tahu semua, saya udah bisa semua kok. Saya udah tidak perlu dengar firman, saya tidak perlu lagi. Itu saudara tidak bisa dapatkan hikmat. Hikmat itu hanya turun pada orang-orang yang rendah hati. Amin. Dan Salomo bilang sama Tuhan, Tuhan aku masih muda Tuhan. Aku tidak punya pengalaman apa-apa. Ya. Aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat yang ke-8, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Satu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang. Understanding. Ya, hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak minta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan apa? Pengertian, understanding untuk memutuskan hukum. Jadi di dalam hikmat itu ada pengetahuan dan ada understanding. Understanding itu apa? Pengertian untuk membuat saudara bisa mengaplikasikan apa yang saudara tahu. Amin. Melihat seperti mata Tuhan melihat. Ayat yang ke-12. Maka sungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik apa? Kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak ada seorang pun seperti engkau di antara, saudara tahu siapa orang terkaya di dunia? Kalau hari ini mungkin Elon Musk, ya, Bill Gates udah turun. Jeff Bezos, orang terkaya di dunia. Elon Musk, kayaknya berapa ribu triliun. Tapi kalau saudara sepanjang masa dibandingkan dengan kekayaan daripada Raja Salomo, tidak bisa dibandingkan. Raja Salomo itu kekayaannya sampai sekarang tidak ada seorang pun bisa menandingi. Saya mau pelajari. Raja Salomo itu setiap tahun dia terima upeti emas itu berapa banyak, saudara tahu? 25 ton. Seumur hidupnya Raja Salomo. Orang bawa kasih dia emas ini 25 ton. Itu baru upeti, belum yang lain-lain, saudara. Itu kekayaannya itu ribuan triliun dolar, saudara, bukan rupiah. Wow. Dia tidak minta itu, saudara. Yang dia minta apa? Hikmat. Tapi Tuhan kasih kekayaan tidak? Tuhan kasih. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Dia bangun, dia mimpi. Kembalinya ke Yerusalem, dia berdiri di hadapan tabut perjanjian, dipersembahkan korban dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal. Perempuan sundal, ini perempuan apa? Perempuan pelacur, saudara. Seharusnya mereka tidak bertemu raja. Ya, Salomo tidak harus berjumpa dengan mereka. Harusnya perempuan sundal, ya ada bagiannya sendiri, saudara. Kenapa harus ketemu raja? Dan ini saudara menggambarkan bahwa hikmat itu memberikan sebuah kerendahan hati. Waktu Salomo terima hikmat, itu membuat dia menjadi rendah hati, saudara. Kalau seorang terima hikmat kemudian dia jadi sombong, itu berarti bukan hikmat dari Tuhan, saudara. Tadi sudah baca di Yakobus pasal 3, hikmat dari Tuhan itu membuat seorang jadi rendah hati, saudara. Amin, saudara. Salah satu tanda ketika kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, kita jadi rendah hati, kita tidak sombong, saudara. Nah, Salomo waktu dia terima hikmat dari Tuhan, yang pertama, dia langsung berjumpa dengan kasus pertamanya dia adalah 2 orang perempuan sundal. Perempuan pelacur, saudara, datang ketemu sama raja. Saya percaya raja mengizinkan mereka ketemu raja. Singkat cerita saya kita harus baca. 2 orang ini punya masalah. Masalahnya apa? Memperebutkan anak. Ya, satu malam mereka sama-sama punya anak bayi. Tiba-tiba yang satu itu ketendisan mungkin mati, saudara. Dan kemudian apa? Karena yang mati ini tidak mau anaknya mati, dia tukar anaknya sama yang hidup. Begitu bangun pagi, yang hidup bilang, ini bukan anakku, ini anakmu. Yang satu bilang, tidak, ini anakku yang hidup, anakmu yang mati. Mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya Salomo bilang gini, sudah, ambil pedang. Daripada ribut-ribut, bagi 2 saja ini anak yang hidup. Satu kasih yang satu kasih, biar sama rata. Ibunya yang asli bilang gini, sudahlah. Karena ibunya tahu, dia tidak rela anaknya mati. Dia sudah kasih sama musuhnya dia. Kemudian yang satu bilang apa? Oh ya udah, adil itu, bagi 2. Nah, Salomo tahu ini yang ibunya yang sesungguhnya, kasih sama dia. Saudara, ini hikmat dari mana? Hikmat dari Tuhan, saudara. Ini tidak bisa dipelajari di bangku sekolah, saudara. Ini didapatkan dari Tuhan. Ya. Dan saudara tahu, itu first case-nya Salomo. Tapi banyak kasus-kasus yang di Salomo menghadapinya. Dan oleh karena itu raja-raja datang sama dia. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, mereka bawa datang emas, mereka bawa datang segala kehormatan. Dan hikmat Salomo tidak bisa ditandingi oleh siapapun kecuali Yesus, saudara. Nah, kalau hari ini saudara tahu, Yesus ada dalam hidup saudara. Percaya bahwa hikmat itu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara.
Kita tahu bahwa hari ini Kristus itu tinggal dalam hidup kita. Kita minta hikmat dari Tuhan. Amin saudara. Hikmat itu yang buat kita bisa melangkah tepat pada waktunya. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Mungkin kita bisa jalan salah, mungkin kita bisa salah mengerti. Tapi waktu kita datang sama Tuhan, ingat permulaan hikmat adalah apa? Permulaan hikmat adalah apa? Perolehlah hikmat itu. Saudara sadar, perolehlah hikmat itu adalah apa? Saudara sadar bahwa Tuhan itu ada dan saudara minta dari Tuhan hikmat itu. Dan firman Tuhan bilang apa? Kalau kita minta dari Tuhan, Tuhan itu tidak mungkin tahan. Ini firman Tuhan yang bilang, Yakobus 1 tadi bilang apa? Kalau seorang kurangin hikmat, minta sama Tuhan. Kalau seorang kurangin hikmat, minta dari Tuhan. Tuhan pasti kasih buat kita. Amin saudara. Hikmat itu buat kita bisa lihat. Ya, seperti Tuhan melihat. Hikmat itu adalah menara jaga. Hikmat itu adalah seperti tower buat pesawat yang sedang terbang. Amin. Kita minta dari Tuhan malam hari ini. Amin saudara.